Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Yumna Ardani dengan NIM 2405266126685. Di sini saya akan mempresentasikan studi perancangan arsitektur 3 saya, yaitu merancang sekolah tinggi pariwisata. Untuk tapaknya sendiri berada di Jalan Ki Ageng Gribik nomor 45, Madiopuro, Kedung Kandang, Malang, Jawa Timur. Untuk luas tapaknya sendiri ada di ukuran 30.800 meter persegi dengan batas-batas tapak di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Jalan Ki Ageng Gribik, sebelah utara berbatasan langsung dengan pemukiman warga, sebelah timur berbatasan langsung dengan pemukiman warga dan Jalan Ki Ageng Gribik, dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan jalan lingkungan dan pemukiman warga. Selanjutnya, ini merupakan respon dari studi tapak yang sudah saya lakukan bersama teman-teman saya. Untuk respon dari ruang terbukanya sendiri, akan dimanfaatkan sebagai RTH dan pusat aktivitas kawasan. Lalu untuk respon arah anginnya, nanti bukaan bangunannya akan mengikuti arah angin yang paling dominan, yaitu dari tenggara menuju tapak. Lalu selanjutnya ada respon dari mataharinya, nanti masa bangunan akan diberi peneduh di sisi barat, dan juga memaksimalkan bukaan dari timur untuk memperoleh pencahayaan alami. Lalu untuk respon dari kebisingannya sendiri nanti akan diberikan buffer berupa vegetasi sebagai peredam kebisingan. Selanjutnya dari studi preseden di sini diambil dari 3 preseden, yaitu Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, PIB College, dan juga Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Untuk aspek yang diambil di sini ada aspek zoning dan tata masa, pemilihan program studi, dan juga zoning kawasan dan sistem akses rancangannya. Untuk pemilihan prodinya di sini diambil 4 prodi utama, yaitu prodi perhotelan, seni kuliner, manajemen konvensi acara, dan juga manajemen perjalanan wisata. Selanjutnya ada konsep site. Di sini terbagi menjadi 4 zona, yaitu zona RTH, zona publik, zona semi publik, dan juga zona private. Di sini ada 3 entrance, yaitu ada main entrance di sebelah selatan, dan juga di sebelah timurnya ada side access yang berbatasan langsung juga dengan Jalan Ki Ageng Gribik, dan side access di sebelah barat hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki. Berikut merupakan 12 messing yang akan dirancang, diantaranya ada hotel, restoran, auditorium, rektorat, perpustakaan, masjid, UKM, kantin, gedung kuliah manajemen acara, gedung kuliah manajemen perjalanan wisata, gedung kuliah seni kuliner, dan juga gedung kuliah perhotelan. Di sini saya akan jelaskan mulai dari main akses yang ada di sebelah selatan tapak yang berbatasan langsung dengan Jalan Ki Ageng Gribik. Di sini masuk langsung menemui 2 zona, yaitu zona publik dan juga zona private. Zona publiknya di sini ada gedung rektorat dan juga gedung private-nya di sini ada gedung kuliah seni kuliner dan juga gedung kuliah perhotelan. Masuk lebih lanjut secara bertahap, di sini ada gedung perpustakaan. Dan lanjut lebih dalam lagi, ada 2 gedung perkuliahan lainnya, yaitu gedung kuliah manajemen acara dan juga manajemen perjalanan wisata. Dan juga di seberangnya ada gedung semi publik, yaitu gedung UKM dan juga kantin. Selanjutnya dari side access yang ada di sebelah timur yang berbatasan langsung juga dengan Jalan Ki Ageng Gribik. Di sini masuk langsung menemui 2 messing, yaitu hotel dan juga restoran. Masuk lebih dalam lagi, bertemu dengan 2 gedung semi publik lainnya, yaitu perpustakaan dan juga masjid. Lalu dari side access yang ada di sebelah barat, yang hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki, di sini masuk langsung bertemu dengan zona-zona private, yaitu gedung perkuliahan. Konsep dari rancangan ini beranjak dari konsep kelompok, yaitu kami mengartikan bahwa pariwisata ini sebagai perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok
dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan rekreasi, pengalaman, atau menikmati daya tarik tertentu. Jadi pariwisata ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan wisata, termasuk usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Konsep perjalanan tadi akan saya buat sekolah tinggi pariwisata dengan konsep Journey of Learning, di mana perjalanan untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan. Kenapa saya pilih perjalanan? Di sini tuh sejalan dengan kegiatan mahasiswa selama di kampus, yaitu perjalanan belajar, mulai dari eksplorasi, pembelajaran teori, praktek, hingga interaksi langsung dengan lingkungan. Perjalanan ini juga diterapkan dalam proses pembelajaran, jadi proses belajarnya tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga lewat pengalaman ruang, praktek langsung, hingga interaksi dengan lanskap. Diterapkan juga dalam zoningnya, yaitu tata masa bangunannya dibuat menyebar dan juga membentuk jalur yang tidak terputus, serta tidak saling membelakangi agar bisa diakses dari berbagai arah. Untuk RTH-nya sendiri, di sini akan disediakan taman tematik untuk area kumpul-kumpul dan sosialisasi. Dan juga di bangunannya, untuk kelas dan lab, nanti akan dibuat menghadap ke view landscape dengan bukaan lebar. Jadi di antar bangunannya akan disediakan courtyard atau taman-taman kecil. Ditarik lebih dalam lagi, saya mengambil Bali sebagai media pengalaman wisatanya. Kenapa saya ambil Bali? Karena Bali ini merupakan ikon pariwisata utama yang ada di Indonesia. Jadi, kampusnya nanti akan dirancang menyerupai resort yang ada di Bali dengan karakter hubungan kuat dengan alam, bangunan pavilion, dan juga suasana hospitality. Dilihat juga dari budaya atau kebiasaan masyarakat dan wisatawan yang ada di Bali, aktivitas-aktivitas tersebut adalah kegiatan spiritual seperti upacara, sembahyang, lalu juga berkumpul, seni budaya seperti melakukan tarian dan juga pertunjukan, lalu bersantai, menikmati suasana, menikmati alam, dan juga aktivitas wisata kuliner. Untuk mewadahi semua aktivitas tersebut, untuk desain kampusnya saya akan menyediakan courtyard, taman tematik, auditorium, area duduk outdoor, dan juga kitchen atau restoran praktik. Filosofi yang digunakan dalam desain ini, saya mengambil konsep yang ada di Bali, yaitu Trimandala dan Trihitakarana. Yang dimana Trimandala ini merupakan konsep pembagian ruang berdasarkan tingkat kesuciannya, yaitu ada Nista Mandala, Madhya Mandala, dan juga Utama Mandala. Dalam desainnya, nanti konsep ini diterapkan melalui pembagian zonasi ruang dari area publik menuju area yang lebih private atau lebih utama. Lalu ada juga Trihitakarana yang merupakan konsep keseimbangan hubungan yang terdiri dari manusia dengan Tuhan yang diwujudkan melalui masjid, manusia dengan alam yang diwujudkan dengan taman tematik dan mini garden, dan juga hubungan manusia dengan sesama manusia yang diwujudkan melalui ruang komunal seperti kantin, perpustakaan, dan area-area sosial lainnya. Jadi akan diterapkan sekolah tinggi pariwisata dengan konsep Balinese Learning Resort, di mana pengalaman ruangnya akan mendukung perjalanan belajar Journey of Learning tadi dengan suasana resort di Bali yang hospitality, terbuka, dan juga menyatu dengan alam. Akan diterapkan pada mesing, yaitu masa bangunan yang menyebar seperti kawasan resort. Lalu bentuk atapnya saya menggunakan atap limasan bertingkat dan juga atap pelana dengan kemiringan tinggi. Lalu untuk material fasadnya saya menggunakan batu alam, kayu, dan juga bata expose dengan warna yang hangat seperti terakota, coklat, dan krem. Dan juga fasadnya akan menggunakan secondary skin untuk area yang terkena panas matahari langsung, dan juga menggunakan motif ukiran Bali sebagai identitas budaya Balinya sendiri. Lalu untuk lanskapnya sendiri akan disediakan vegetasi-vegetasi yang khas Bali seperti kamboja, kelapa, dan juga pohon pisang hias. Berikut merupakan bentuk mesing yang saya rancang. Di sini yang unik ada di bangunan
auditorium dan juga perpustakaan. Auditoriumnya bentuknya segi 8 atau oktagon dan juga perpustakaannya letter U ya denahnya. Selanjutnya ada tahapan perkembangan konsep tapaknya sendiri dari sirkulasi, zona ruang, sampai ke landscape-nya. Selanjutnya ada gambar kerja, site plan, dan layout plan-nya. Nah, berikut merupakan diagram aksonometri mulai dari layer paling bawah ini ada layout plan, layer di atasnya ada landscape, dan layer teratasnya ada tapak yang sudah dilengkapi dengan masing-masing tadi. Nah, ini merupakan render perspektif dari tapak kawasannya. Lalu selanjutnya ada eksterior dan interior 3 bangunan utama. Di sini yang saya ambil yang pertama ada di program studi perhotelan. Ini gedung kuliahnya. Dan di interiornya terdapat lab housekeeping. Selanjutnya ada di gedung seni kuliner. Yang di sampingnya ada gedung parkir. Di dalamnya terdapat lab minuman. Lalu ini adalah eksterior gedung kuliah manajemen perjalanan wisata. Dengan interior yang saya ambil di sini ada di lab guiding. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.